Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Masih di rumah asuransi Indonesia, dan kali ini Berani kedatangan seorang tamu yang sebenarnya sudah lama janjian tapi baru saat ini baru bisa terrealisasi, ya kan? Ya. Nah, saya perkenalkan dulu ya, beliau adalah Bapak Seno Wibowo dengan berbagai title di belakang, sarjana ekonomi, ada FLMI, nanti saya tanya itu apa gitu ya, ada CFP, ada A3IJ dan LUTCF ya. Oke, nanti kita tanya karena teman-teman milenial di sana pasti pengen tahu itu apa gitu ya, itu binatang apa atau sejenis apa gitu ya. Nah, saya tambahin lagi bahwa beliau sudah lama di bidang pelatihan dan pernah membawahi beberapa departemen di beberapa perusahaan gitu ya. Selamat datang Pak Seno di Berani, terima kasih udah mau kesini. Terima kasih Bu Yani, ini maaf baru bisa memenuhi sekarang nih. Yang sibuk Bu Yani ya kan? Enggak, sama-sama sibuk lah. Pak Seno yang banyakkan sibuk, karena kan ada waktunya tuh, ada sudah diatur sedemikian rupa ya Pak. Oke. Nah, karena di sana tuh teman-teman kan ada yang milenial ya kan, dan ada yang bukan dari, iya, ada yang bukan, harus dong, ada yang bukan dari asuransi. Nah, jadi pingin tahu Pak, itu apa sih sebenarnya FLMI, CFP, AIJ, itu dulu deh dijelasin dulu gitu, itu apa? Panjang ya, enggak, yang singkat aja mereka tahu, siapa tahu ada dari mereka juga minat gitu loh Pak Seno. Iya. Ya, ini teman-teman adik-adik geng milenial, para bro and sis guys. Bro yang ada di sana. Kita orang lama di asuransi. Ya, beberapa kali diberi kesempatan di company sebelum untuk belajar. Makanya ambillah kalau ada kesempatan gelar profesi semacam itu ya. FLMI sendiri sebetulnya Velo in Life Management Institute. Jadi satu gelar untuk seseorang dipandang ahli dalam manajemen asuransi. Waduh, ahli di dalam manajemen asuransi. Kenapa saya mesti nanya ini Pak Seno? Karena kebanyakan ketika kita ngomong asuransi, itu orang pada dasarnya cuma mikir, oh agen asuransi ya gitu. Mereka nggak tahu bahwa ternyata banyak gitu ya. Nah, itu yang salah tuh selama ini. Nah, itu Pak, makanya nggak sesempit itu. Enggak sesempit itu. Oke, makanya saya nanya CFP itu apa? Tadi udah ya, FLMI itu udah. Jadi itu sebuah keahlian di bidang manajemen asuransi. Oke, kalau CFP? CFP itu Certified Financial Planning. Oh, berarti perencanaan keuangan. Ya, kita diminta untuk belajar mengenai bagaimana membuat perencanaan keuangan. Dan salah satu di dalamnya perencanaan keuangan itu adalah asuransi. Asuransi pasti bagian itu kan. Jadi perencanaan keuangan bicara pensiun, warisan, pajak, termasuk perencanaan asuransi. Termasuk perencanaan proteksi di mana di dalamnya adalah asuransi. Oke. Ya. Kalau ini saya jelasin. Pak Seno aja deh yang jelasin balik lagi. A3IJ. A3IJ itu juga apa tuh Pak? Nah, ini yang nggak boleh yang ditiru nih dari saya, karena di Indonesia dulu ada AAMAI ya, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan ujian A3IJ tadi. Jadi saya ambil pendidikannya, baru sampai level ajun, nggak saya teruskan ke level ahli. Beloknya ke FLMI, lebih menantang. Biar disangka pinter. Ya, gitu ya. Karena ujiannya bahasa Inggris. Padahal memang pinter. Banyak lebih pinter dari saya pasti. Jadi kalau harusnya itu akan berubah menjadi ahli ya, ajunnya hilang, berarti harusnya A2IJ. Itu belum nyampe ke sana karena membelok. Suka ke lain hati sih. Ya, lebih cari yang lebih baik. Oh gitu. Oh, selalu mencari yang lebih baik memangnya harus. Dalam bidang apapun harus. Iya, betul. Yang terakhir Pak, LUTCF.
Ya ini kalau mau cerita sekaligus sedih sebetulnya ya. Karena lembaganya sudah nggak ada. Lembaganya nggak ada. Itu gelar singkatan dari Life Underwriter Training Council Fellow. Jadi ini fellow. Lembaganya dari Amerika. Iya. Jadi dulu ada lembaga di Amerika, LUTC namanya, Life Underwriter Training Council, kerja sama American College. Itu satu profesi untuk bidang kalian dalam bidang penjualan asuransi. Penjualan khusus asuransi. Asuransi. Oh, jadi sebenarnya kalau ngelihat nih judulnya apa yang predikat yang udah didapatkan Pak Seno nih lengkap nih Pak, sebenarnya ada manajemen asuransi, nah ada khusus untuk penjualan asuransinya, ya pemasaran asuransinya, kemudian ada yang perencanaan keuangan secara keseluruhan gitu ya. Alhamdulillah ya, diberi kesempatan belajar, kita belajar dong ya Mbak Yani ya. Benar lengkap Pak. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, saya buka. Kenapa saya baru buka ini? Karena hari ini kita akan bicara mengenai pelatihan yang ada di asuransi. Sehingga tadi saya buka tuh apa-apa aja sih sebenarnya pelatihan yang ada. Dan itu ternyata luas banget. Ini hanya bagian kecil ya. Karena teman-teman saya ada yang sampai 20 loh belakang ini. Sampai 20 gelar gitu. Belajar mulu kerjanya. Karena Pak Seno harus tahu dari awal tuh dia sebenarnya bangun bisnis di asuransi. Nah, ketika dia pada level yang sudah owner di bisnis asuransi, dia lepas tuh ngasih orang lain, iya kan? Dan dia lagi belajar gitu. Akhirnya dia belajar manajemennya dan seterusnya, sehingga bisnis yang dia lakukan itu makin berkembang gitu sih sebenarnya. Makanya dia panjang banget Pak. Nah, teman-teman milenial yang ada di sana, sahabat berani, teman-teman bisa ngelihat bahwa sebenarnya kalau di asuransi itu banyak pilihan, tidak hanya sebagai agen asuransi tapi banyak sekali. Ya, profesinya banyak sekali. Dan dulu juga pernah ada di sini kita udah sampaikan bahwa ada namanya actuaria, ada namanya underwriting dan seterusnya. Oke, nanti lebih jauh kita akan elaborasi yang itu ya. Tapi kita istirahat dulu karena Pak Seno mau minum dulu, ya. Dan boleh makan ini apa nih Bu Yani? Ini satu makanan tradisional yang berasal dari Makassar ya, Indira ya. Namanya barongko. Terbuat dari pisang, manis banget. Ya, jadi kalau ini sih barongko nggak pakai eng, pakai barongko. Oke, dan yang ini tuh hanya biasanya disajikan pada acara-acara adat yang arahnya untuk kebaikan, misalnya perkawinan. Makanya dia manis sekali supaya perkawinan itu jadi manis, gitu. Nanti kita lanjutin lagi. Biar obrol-obrol kita jadi manis juga. Kesana. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita istirahat dulu. Pak Seno makan dulu barongkonya. Ya teman-teman, tadi kita udah dengarkan ya dan makan barongko tadi gitu ya, dan juga tentang profesi-profesi pelatihan yang ada di asuransi gitu ya. Nah gini loh Pak Seno, sekarang kita cerita tentang agen asuransi ya, dimana sebenarnya agen asuransi itu banyak sekali kasus-kasus asuransi terjadi, atau kita sebutlah mis-selling ya di asuransi itu karena dari tenaga pemasar tadi. Begitu tuduhannya, kadang-kadang gitu ya. Bahkan walaupun belum tentu, tapi kan namanya kita ketemu dengan orang-orang masyarakat, kita harus terima itu sebagai introspeksi buat kita ya kan. Gak ada masalah sih. Nah, justru di sini kita pingin dengerin dari Pak Seno. Karena kan sebenarnya agent itu sebelum, atau tenaga pemasar itu ya, sebelum ketemu dengan si calon nasabah atau masyarakat, mereka itu dibekali dulu kan dengan ilmu, betul nggak Pak? Harus ada bekal ilmunya, dia dikasih pelatihan gitu kan, bahkan pelatihannya bisa ada yang sampai 6 bulan gitu kan. Nah berturut-turut gitu, ada yang hanya 3 bulan kan, macam-macam ya tergantung perusahaannya. Tetapi yang jelas pasti akan dibekali kemampuan untuk pertama adalah knowledge tentang asuransinya kan, terus dan lain-lain. Nah itu ya, dan itu yang kita pingin dengar. Benar nggak seperti itu Pak Seno? Benar, jadi dari apa yang saya alami di berbagai perusahaan asuransi jiwa itu, kalau dilihat dari level pelatihannya, agen baru biasa dimulai dari apa yang disebut basic training kan. Ada basic training. Di beberapa tempat disebut juga induction atau introduction training. Itu biasanya isinya apa Pak kalau di introduction itu? Secara umum pasti ada company profile ya. Agen harus mengerti benar nilai jual perusahaannya dan berada di mana.
Yang kedua biasanya dibekali product knowledge. Nah ini yang mungkin kaitan dengan mis-selling tadi nih. Iya betul. Jadi si agennya harus ngerti bener produknya kayak apa, feature, benefit, advantage produk. Betul. Dan tentu saja untuk melatih keterampilan mereka menjual, selling skills-nya juga perlu diasah ya. Iya, ada selling skill juga. Selling skill juga, dimulai dari gimana nyari prospeknya sampai penutupan sampai pelayanan purna jual. Yes. Layanan purna jualnya juga malah dikasih kan? Malah dikasih ya. Dan yang umum yang lain yang berlaku di setiap kurikulum pelatihan itu biasanya selain dari company profile, product knowledge, selling skills, dan hal yang menyangkut keamanan dia bekerja juga, termasuk compliance, ya, soal ethics juga. Jadi rasanya sih berdasar apa yang saya alami dan saya amati, bekal pelatihan yang diberikan di kelas secara virtual atau sekarang dulu masih face to face ya, sekarang kan yang virtual ya, di beberapa company udah cukup sebetulnya. Udah cukup ya, tinggal kembali ke agennya ini. Ya maaf, ada orang-orang yang mungkin di lapangannya lupa, alpa, sehingga menjelaskan kepada kliennya nggak lengkap, nggak jelas, nggak benar. Terjadilah hal-hal yang sifatnya misalnya bisa jadi. Saya kebetulan ada satu grup nih, Pak. Grup apa? Di Facebook. Ya. Itu yang ada di situ adalah orang-orang yang trauma dengan asuransi. Jadi yang bermasalah dengan grup yang orang bermasalah. Iya, bermasalah, dan di situ benar-benar nasabah yang bermasalah tapi lebih kepada agennya gitu. Jadi apa yang disampaikan agen selalu dianggap bahwa itu tidak sama gitu loh. Tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam polis mereka gitu loh. Sehingga kemudian bermasalah terus nih. Nah, dari situ tuh mereka banyak yang menyatakan teman-teman, tapi bukan salahnya juga ya Pak, karena ya mereka kan dan mereka juga nggak ngerti kan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk bisa membuat si tenaga pemasarnya ini benar-benar bisa memberikan pemahaman yang baik dan benar, ya kan, terutama benar kepada masyarakat gitu. Nah, jadi karena yang bertemu tadi langsung adalah tenaga pemasar, ya otomatis dianggap ya tenaga pemasarnya yang bermasalah nih, gitu, seperti tadi Pak Seno bilang gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi di sana tuh akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya itu diawali dari training. Nah, makanya kenapa saya hadirkan Pak Seno di sini biar bisa menjelaskan. Tanggung jawab saya jadi berat ya. Menjelaskan bahwa di training itu sebenarnya semuanya fine-fine aja kan yang diberikan. Jadi gini, ada sebagian orang menyatakan bahwa training itu dilakukan pokoknya jual aja deh. Apakah itu sesuai dengan produknya nggak penting, yang penting orangnya mau masuk aja dulu gitu. Benar nggak sih di training itu dilakukan kayak gitu? Nggak benar tuh. Nggak benar. Karena saya juga dulu pernah berkecimpung di situ dan merasakan, aduh masa sih, aduh jadi ya seperti itu Pak. Gimana Pak Seno? Kita harus lebih bijak kali punya perspektifnya ya. Saya sih tipe yang berpendapat bahwa sebetulnya trainer yang baik itu siapa, itu dulu kan. Oke, jadi tetap ada kaitannya sama menurut saya trainer yang baik dirinya sendiri, itu dulu. Coba kayak pakai analogi anak sekolah deh ya. Kan pintar tidaknya seseorang mau melakukan atau mengimplementasikan apa yang diajarkan di sekolah, kembali ke dirinya kan. Guru hanya membantu menyampaikan, orang tua juga membantu untuk mengingatkan PR. Kalau di bisnis asuransi berarti guru adalah trainernya atau coachnya, sedangkan orang tuanya adalah leadernya kan gitu. Jadi kembali ke yang bersangkutan dulu, apakah dia memang mau konsisten nggak menerapkan apa yang seharusnya diterapkan. Nah, jadi tantangannya adalah bukan soal pintar atau tidak pintar, mau atau tidak mau. Jadi menyangkut attitude juga, menyangkut willingness juga. Oke, kita potong dulu. Saya menarik sekali tadi attitude-nya tadi ya. Attitude tadi menarik, tapi nanti kita bahas lagi setelah kita istirahat. Ini ada yang mau lewat juga sih, nih barongkonya. Boleh dong. Kita kasih barongkonya ya Pak. Ini buat saya pengalaman pertama. Biasanya kalau di Jakarta kue pisang. Ini beda sama kue pisang. Ini beda. Ini barongko tuh beda. Nah, saya supaya lebih enak makannya, saya bukain ininya ya. Oke, silakan.
tadi kita bicara banyak mengenai pelatihan dasar dan seterusnya. Tapi yang menarik tadi attitude gitu. Attitude. Karena tadi kan balik lagi bahwa sebenarnya tergantung dari si orang bukan pinter atau nggak pinter, tapi mau atau nggak mau, ya kan. Nah, tapi apa sih kaitannya sama attitude, Pak? Trainingnya kok ada attitude gitu, buat apa? Ya, saya tipe yang berpendapat sebetulnya kan sukses seseorang itu nggak harus dia mutlak karena kepintarannya ya. Attitude kan menyangkut disiplin, tanggung jawab. Pantas saya nggak sukses ya. Itu kan dulu ya, sekarang. Iya. Iya, cuma memang secara langsung kalau di dunia pelatihan itu nggak serta-merta ada materi training yang menyangkut attitude, enggak. Tapi diimplementasikan dalam praktek nyatanya aja kan. Ya misalnya diundang training jam 8, agennya disiplin nggak, itu gambaran attitude. Diberi kesempatan untuk melakukan praktek-praktek di kelas atau virtual, mau nggak dia coba? Mau nggak dia coba juga di lapangan? Atau di lapangan apa yang dia pentingkan, komisinya yang gede sehingga mengalahkan nasabah mungkin, atau dia cari balancingnya antara kepentingan nasabah dan perusahaan yang dia wakili, ya, dan kepentingan dia juga, karena memang juga nggak mungkin kerja bakti juga ya Pak ya. Jadi tetap harus mikirin kepentingan itu. Kita kan bukan lembaga sosial. Kan mereka juga adalah entrepreneur kan ya, pebisnis kan ya. Bisnis, itu diajarin juga tuh di materi training biasanya. Itu karena masalahnya ya tadi balik lagi. Attitude itu tuh penting banget kata Pak Seno nih, karena itu menyangkut keberhasilan seseorang tuh sangat erat kaitannya sama attitude ya. Karena tadi kan nggak ada yang ngelihat Pak, dia melakukan atau tidak gitu, dia praktek atau enggak, dia latihan atau enggak, kan gitu ya. Sementara pada dasarnya perusahaan sebenarnya sudah memberikan lengkap gitu, benar nggak? Apa yang dilihat berarti menyangkut integrity juga. Nah betul. Ini saya beri contoh ya, begini. Silakan Pak. Kalau di sebuah training misalnya diajarkan, kadang dikasih tahu rasio statistik juga kan. Katanya 10 prospek Anda bisa menghasilkan 3 temu janji dan 1 penutupan. Berarti kan kalau secara statistik dari 10 orang yang ditemui dan 9-nya gagal, kemungkinan orang yang ke-10 berhasil kan gitu. Betul. Tapi kalau attitude-nya jelek, dia akan bilang di otaknya 9 kali saya sudah gagal. Mungkin yang ke-10 malah gagal. Harusnya kan saya sudah 9 kali mencoba dan semakin mendekati keberhasilan. Pasti yang ke-10 saya akan berhasil. Betul. Gitu, dan keterampilan yang menyangkut teknis produk salesmanship itu pendukungnya saja. Sekali sikap mentalnya negatif, mau orang pintar sekalipun tetap nggak akan sukses kan gitu ya. Itu yang saya maksud. Itu dalam implementasi yang kayak begitu-gitu deh. Oke. Nah, tapi kalau kita saya coba silakan Pak. Saya kecanduan enak kan? Barongko. Iya. Kalau mau kan jaraknya lumayan jauh Pak. Harganya mahal itu 2 juta bolak-balik Makassar ya. Yang dekat malah Barondong kan. Kalau Barondong ada di sini, di depan sana banyak. Iya. Pak, balik lagi nih. Kan attitude itu kalau nggak salah tuh agent itu kan sebenarnya punya kode etik ya. Kalau tadi berkaitan sama kepentingan agentnya, kepentingan tenaga penguasa dibanding dengan kepentingan klien, nasabah, harusnya kepentingan klien didahulukan kan gitu ya. Mutlak harus dong. Iya. Dan itu banyak yang hilang kan? Benar nggak sih? Saya mesti hati-hati nih. Kalau banyak tidak kan, kalau kita nggak megang data statistik ya. Betul. Tapi kalau dari pengalaman sebelumnya sih mungkin saya pernah punya data loh, dari 100 penjualan pada setahunnya gitu. Berapa banyak sih mis-selling yang terjadi? Ada 2-10 tuh ada memang. Jadi dari 100 ada 2-10 mis-selling dalam setahun. Tetapi tidak dalam level yang selalu harus berat mis-sellingnya gitu. Karena nasabah juga menganggap kalau nggak puas aja dianggap agennya yang salah kan gitu. Betul. Anda katanya nggak bener jelasinnya, padahal terutama banyak terjadi pada kasus-kasus unit link kan ya. Disalah terimakan oleh nasabah bahwa seolah-olah produk itu bergaransi, walaupun agennya misalkan sudah menjelaskan tidak bergaransi soal returnnya ya. Jadi komplain gitu. Makanya, tapi ini tantangan jadi agen memang tantangan pelatihannya itu juga ya sebenarnya.
Dan ya memang kalau kita bicara mengenai asuransi juga secara ini kompleks ya Pak ya, sangat luas kan sebenarnya. Lagi pula yang dijual juga abstrak sih kan, janji kan. Yang dijual abstrak. Terus yang harus dipahami sebenarnya seorang tenaga pemasar itu bukan hanya sekedar memahami produknya kan, tapi lingkup dari produk itu di luarnya kan mestinya banyak banget ya. Termasuk proses ya kan, claim, underwriting, bagaimana. Nah, apalagi kalau ngomong underwriting. Underwriting teman-teman tahu nggak underwriting? Dan kalau Pak Seno membahasakan underwriting apa Pak? Under di bawah. Yang di bawah ya. Di bawah ya. Jadi nulisnya di kolong meja. Itu bercanda ya. Ya bercanda, itu bercanda teman-teman. Underwriting itu adalah sebuah proses apa Pak? Seleksi dan calon tertanggungnya, calon peserta asuransi sama menilai risikonya. Oleh yang dilakukan sebenarnya dimulai dari tenaga pemasar. Betul. Nah, ini seorang tenaga pemasar butuh harus punya kemampuan kan, Pak. Saya ngomong sekarang nih di depan, anggap saya Pak Seno klien saya dan saya tenaga pemasar. Kan untuk menilai sekarang Pak Seno apakah Pak Seno dalam kondisi sehat atau punya penyakit tapi nggak kelihatan, ya kan? Itu bukan hal yang mudah kan buat seorang tenaga pemasar. Maka sebenarnya tugas tenaga pemasar itu tuh luar biasa ya, dan itu memang memerlukan pelatihan kan. Iya, dan makanya selalu di dalam yang level basic sekalipun dalam rangka proses penjualan salah satunya underwriting kepada tenaga pemasar dibekali hal yang sifatnya mendasar tentang seleksi risiko tadi. Saya kira gitu. Jadi terbatas ya Pak, karena nanti juga ada seleksi risiko yang dilakukan oleh kantor pusat gitu. Iya. Ya begitu, menarik sekali tantangan dari jadi agen asuransi. Jadi sebenarnya kalau banyak orang menyatakan agen asuransi itu yang penting jualan aja, sebenarnya ya nggak semudah itu gitu loh Pak, nggak semudah itu juga dilakukan oleh mereka kan. Ada gini Mbak Yani, ada yang agen asuransi sering lupa nih, seolah-olah penjualan selesai ketika polis itu diantar. Saya berpendapat justru penjualan itu baru dimulai ketika polis diantar. Karena bagi nasabah kan baru dimulai pertanggungannya kan. Betul. Ada yang 10 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup. Betul. Berarti tanggung jawab moralnya, tanggung jawab profesional agen nggak hanya sampai pada pengantaran polis, harus pelayanan purna jual. Menggali kebutuhan yang lain lagi nantinya. Betul. Oke, teman-teman sana menarik ya. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Pak Seno mau makan dulu barongkonya. Barongko. Manis mungkin semanis kehidupan. Kita lanjutkan lagi. Pak Seno udah menyampaikan tuh training-training apa saja, dan sebenarnya tidak hanya perusahaan, tidak hanya trainernya, juga tenaga pemasarnya juga harus menjadi satu kesatuan yang sama-sama pingin melakukan atau memberikan yang terbaik buat klien kan gitu ya Pak. Nah kan tenaga pemasaran itu di asuransi macam-macam kan ya. Kita pingin tahu nih, kalau misalnya untuk tenaga pemasar ada yang agensi, apa aja sih sebenarnya trainingnya, apa aja secara global, apa aja yang mereka pelajari. Mungkin ada juga yang namanya bank insurance, ada yang di grup. Mungkin Pak Seno yang tahu lebih jelas tentang itu. Kalau saya sih dengar aja. Oke, silahkan Pak, mau dijelasin supaya teman-teman ngerti tuh ya di sana. Di life insurance kan pada umumnya kanal distribusi kan dibagi berbagai hal ya. Ada yang agensi, ada yang asuransi kumpulan atau grup, ada bank insurance. Bank insurance itu kerjasama antara bank dan asuransi. Ada juga yang malam bagian ada telemarketingnya dan sebagainya. Kalau dalam konteks pelatihan ini modelnya macam-macam, Mbak Yani. Kalau di perusahaan-perusahaan asuransi itu ada yang dikelola sama satu unit kerja khusus, satu entity itu disebutnya sales academy. Di mana itu ada cabangannya lagi ya, ada yang nanganin agensi. Jadi ada khusus akademinya ya. Kemudian ada cabang-cabang dibagi itu. Ya. Tetapi kalau dari sisi keilmuan atau keahlian, dari sisi materinya, pada dasarnya ada yang sama, ada yang berbeda. Yang saya maksud sama misalkan. Yang sama itu seperti apa, Pak? Ya kalau di berbagai distribusi sudah pasti yang diberikan pelatihan dasar ya, kayak kata di company profile harus tahu semua dong. Pasti sama lah. Ya. Kecuali kalau perusahaannya beda. Ya betul, karena beda lagi, beda bentuk. Iya betul. Kalau yang
keterampilan menjual, kecakapan menjual tuh secara basic sih sama sebetulnya kan, orang dimulai dari cari nasabah terus sampai pelayanan purna jual. Seperti apa sampai sama pada purna jual. Tetapi teknik yang lebih detailnya yang beda. Contohnya kan tenaga pemasar kan yang agen asuransi lebih mencari market keluar. Jadi diajarkanlah bagaimana mencari market atau prospek di luar, kreativitasnya lebih tinggi dong. Ya. Sampai diajarin cara nelpon untuk mendatangkan customernya dan seterusnya. Baik yang nggak kenal. Kenal namun kenal. Dikenal. Okay. Kalau bank insurance khusus yang di in branch ya, yang dimana tenaga di banknya, kan dia lebih banyak ada customer yang datang ke banknya. Jadi cara penjualan dalam pelatihannya pun lebih diajarkan kepada yang sifatnya sales service, jadi menjual tapi sekaligus melayani. Kalau agen lebih hardball selling nih, lebih kuat dalam menjualnya. Nah, kalau yang ini sebentar Pak Seno, aku ada cerita yang menarik tuh tentang itu. Jadi karena tadi memang diajarkan bagaimana memberikan servis sebenarnya sekaligus pada kondisi itu dia jualan kan. Nah, ini ada cerita nih. Jadi seseorang yang dengan kan biasanya mereka tuh ngelihatnya yang priority nih ya, nasabah priority karena tahu kalau duitnya banyak ya. Nah, ketika masuk ke situ ya kan cara serve-nya kan dia akan meminta meminta si klien si nasabah bank ini tadi untuk biasanya dibawa ke satu tempat yang khusus gitu, sehingga si nasabah merasa benar-benar servisnya luar biasa. Nah, pada kondisi itu, jadi ini cerita si nasabah nih ya, cerita nasabah. Pada kondisi seperti itu, dia merasa bahwa dia diposisikan pada posisi yang terhormat gitu ya, merasa dilayanin dan seterusnya, sehingga apapun yang diminta oleh si agent, istilahnya apa sih kalau di bank insurance itu Pak? Ada yang disebutnya bank insurance spesialis, ada branch consultant macam-macam. Nah itu, nah ketika ditawarin untuk masuk ke asuransi, iya aja gitu akhirnya. Jadi cenderung tidak mendengarkan sebenarnya produknya itu seperti apa. Jadi apa sih tujuan dari asuransinya sendiri itu cenderung tidak didengarkan. Jadi iya aja gitu loh. Gimana tuh menurut Pak Seno tuh? Emang diajarin kayak gitu di trainingnya? Enggak. Biar jelas Pak. Di sini soalnya kita buka-buka nih. Iya. Tapi gini, ada sisi yang bisa dibenarkan secara manusiawi. Ada sisi yang harus secara norma dan nilai harus diluruskan. Kan gitu Mbak Yani ya? Betul. Yang saya maksud secara manusiawi gini, dari apa yang saya alami, memang pembeli itu kadang-kadang terhadap tenaga pemasar, mau di agensi, mau di bank insurance, membelinya dari orangnya. Nah, gitu ya. Siapa jadi orangnya? Biasa gitu. Jadi kalau udah percaya pada agent atau tenaga pemasar, apapun yang didiskusikan akhirnya itu yang dibeli. Karena banyak bukti bahwa ketika agen asuransi berpindah dari ABC Life ke XYZ Life, kadang-kadang kliennya ikut pindah. Tetapi tentu saja ada norma dan nilai yang Mbak Yani kan memberi servis, tentu ada hal-hal yang nyangkut kepantasan, etika gitu. Kalau saya di dalam dunia training, kalau sering ada pertanyaan dari kelas, Pak boleh nggak seorang tenaga pemasar menemui nasabahnya di hotel misalnya? Ini kan kontroversi kalau hotel tuh salah diterapkan. Padahal hotel itu di lobi loh maksudnya. Ya makanya betul lah itu dia ya kan. Di lobi padahal. Nah, kita selalu mengajar ke tenaga pemasar boleh. Tapi di lobi, karena pekerjaan lobi memang untuk ngelobi kan, untuk membuat kesepakatan. Betul. Dan bagi agen-agen yang wanita, kalau kliennya pria, para trainer biasanya menganjurkan sebaiknya Anda ditemani lah oleh teman perempuan yang lain atau leadernya yang lelaki. Jadi ada rasa aman juga. Yang memenuhi apa yang diinginkan klien kan ada batasan lah. Masa Anda mau dianggap sebagai agen yang murahan gitu, merusak citra sendiri dan merusak perusahaan. Sayang sekali. Jangan deh kalau bisa itu. Dan di training selalu diajarkan juga soal etika kan, soal pantasnya tidak pantas menjual. Ya kalaupun ada, saya sih menganggap itu kasuistis lah, oknum. Ya kan di dunia ini ada aja ya. Tapi memang sih, misalnya kalau Pak Seno nih yang duitnya banyak gitu, terus di situ, terus yang datang tuh yang tadi konsultan yang perempuan yang cantik gitu kan,
ya ditempatkan pada tempat yang dihormatin banget gitu ya, pastilah apa yang tersanjung, terus apa yang diminta sama si marketing tadi Pak Seno oke aja, bisa kalau, aja kan? Ya bisa bisa ini Bu Yani probing question pertanyaan yang mengusik. Tapi kalau saya berpendapat itulah gunanya atau manfaatnya salah satu ikut training. Kan training juga bukan hanya dari trainer kan? Betul. Bisa ada sharing pengalaman dari yang lebih senior yang pernah mengalami kejadian kayak tadi. Tapi kalau boleh saya sih berpesan di sini semuanya tergantung Anda. Karena nasabah bisa minta apa saja yang dia mau. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dari sisi nasabah. Betul. Karena di dunia ini bisnis ya memang begitu. Bukan cuma di asuransi. Betul. Nah, kembali ke tenaga pemasar. Jadi kalau boleh ngutip statementnya Pak Krishnamurti itu salah satu motivatornya. Wah, aku baru ingat mau main. Oh iya. Salam ya. Iya. Saya ingat tuh pernah bincang-bincang sama beliau, damaikan malaikat dan setan dalam pikiranmu. Nah, udah gitu aja. Berat itu. Kan tenaga pemasar gitu. Udah setan pasti didamaikan. Iya kan kalau saya mau shortcut, saya penuhi aja itu jalan pintas, saya penuhi aja permintaan klien. Jadi closing komisi saya besar. Nah, itu setan dan malaikat kan ngomong tuh di pikiran. Betul. Ya sudah, jadi menarik Pak, semakin menarik kalau kita ngomong soal ini ya. Kalau ada terjadian itu. Betul. Nanti kita lanjutin lagi, saya masih mau nanya lagi lebih jauh mengenai kasus-kasus yang terjadi di luar dan bagaimana bagaimana Pak Seno nanti bisa menjelaskan ke pertanyaan-pertanyaan yang datang dari tenaga pemasar ketika itu ada gitu ya. Oke, tapi sebentar ya.